Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ali darajatin bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fuadihim wa barakatihim. Bidini wa dunya al-akhirah waj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala milladihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fanduran ma fasaru. Akal itu seperti ruh, akan tetapi para ulama menyatakan adanya khilaf tentang hakikat akal. Maka perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang ulama tafsirkan. Ya kan, kemarin kita sudah bahas tentang ruh. Maka selanjutnya akan bahas tentang akal. Apa itu akal gitu. Kata ulama, akal itu ya sama kayak ruh. Artinya sama kayak ruh itu maknanya gak ada yang tahu apa itu barangnya gitu loh. Gak ada yang tahu hakikatnya si akal. Nanti akan sama pula dengan nafsu. Apa nafsu itu? Artinya mahiyahnya, barangnya itu apa gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak bisa dipelajari, nggak bisa dideteksi gitu maksudnya. Ulama hanya memberikan penjelasan apa yang berbeda-beda tentang apa itu ruh, apa itu akal, apa itu nafsu. Karena ini barangnya barang latif semua yang nggak bisa dideteksi pakai mata gitu loh. Artinya bagian yang ada dalam diri kita, termasuk organ, termasuk alat-alat vital, tapi bentuknya ruhani semua gitu loh. Bukan bentuk fisik, bukan bentuk jasmani, hingga nggak bisa dideteksi bagaimana bentuknya gitu. Makanya ulama berbeda-beda pendapat. Maka kata ulama tidak boleh membahas tentang akal. Dan para ulama mauquf ketika membahasnya.
akal itu kayak apa gitu loh. Apa bentuknya itu lonjong atau panjang atau kotak, apa ini ulama nggak bisa menjelaskan masalah itu. Maka ulama sudah menceritakan adanya perbedaan pendapat tentang apa itu bentuknya atau apa itu yang namanya akal. Maka kalau kita pengen tahu tentang ini, tinggal kita lihat kitab-kitabnya para ulama yang banyak dikarang oleh mereka yang menjelaskan tentang akal, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Ihya juga, karena ini kitabnya hanya untuk orang-orang yang awam, maka penjelasannya juga penjelasan yang terbatas. Jadi bisa dicari di penjelasan kitab-kitab yang lebih dakik, lebih khusus, yang lebih detail menceritakan tentang ruh. Maka pembahasan tentang akal ini seperti pembahasan tentang ruh. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian mauquf, tidak membolehkannya gitu loh. Nah, ketika keadaan demikian, maka kalau ada ulama yang sudah menjelaskannya, cukup kita ikut. Kita nggak usah ikut-ikut memperdalam, membahasnya gitu loh. Ketika sudah ada satu ulama yang menjelaskan, maka penjelasannya udah cukup untuk kita. Maksudnya gitu loh. Kayak kemarin tentang ruh, sudah ada ulama dari madhab Maliki yang membahas, sudah kita ikut aja. Nggak usah kita ikut nimbrung untuk memperjelasnya, untuk membahasnya, hingga nanti akan keluar dari memahami sesuai hakikatnya. Ketika sudah ada ulama yang membuat sebuah keputusan, karena ini bukan perkara-perkara yang wajib untuk diketahui, sudah kita ikut aja. Kita merasa, oh ketika ulama berpendapat demikian sudah cukup. Karena ada hal-hal yang penting lainnya yang perlu kita bahas, yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari. Maka lafaz aqala itu diartikan mencegah. Maka akil, orang yang punya akal, itu maknanya orang yang akan bisa mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Jadi disebut dia itu punya akal, maka karena akal itu kerjanya mencegah, berarti orang yang punya akal akan bisa mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang akan membahayakan untuk dirinya. Oh, akal akan tahu, oh ini bahaya nih, ditinggalkan. Oh, maka ketika orang itu bisa meninggalkannya, maka disebut orang yang berakal. Ketika dia tidak bisa mencegah sesuatu, maka dikatakan dia orang yang tidak berakal, gitu loh. Artinya nggak berakal itu maknanya tidak menggunakan akalnya. Kayak sendal itu bisa mencegah dari panasnya aspal, panasnya tanah. Ketika orang itu kok masih kepanasan, berarti nggak pakai sendal, gitu maksudnya loh. Nah, di dalam kitab-kitab yang lain ulama menjelaskan, di antaranya kitab Tuhfatul Murid menjelaskan bahwa akal itu ada 5 macam. Kalau tadi kan dijelaskan secara umum akal itu artinya mencegah. Tapi dalam kitab yang lain dikatakan secara spesifik akal itu ada 5 macam akal. Yang pertama ada akal namanya akal al-gharizi. Yaitu akal yang menjadi tabiat yang sudah menyatu dalam hati, yang membawa seseorang
siap mendapatkan ilmu yang bersifat nazori. Di akal ghorizi ini, orang yang memiliki akal ini selalu siap dirinya untuk bisa berpikir, siap untuk diajak berpikir, siap untuk diajak nazar, untuk bisa memahami hal-hal yang rasional, hal-hal yang apa yang diketahuinya itu, bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Ada ilmu akidah, ada ilmu kalam. Beda nih. Ilmu akidah sama ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu mantek maksudnya. Kalau ilmu akidah ini hanya ilmu yang menggunakan mantek tapi lebih khusus gitu. Jadi kerjanya adalah membuktikan kebenaran tentang akidah dalam agama. Kan akidah itu bukan dari akal, akidah itu keputusannya dari syariat. Yang harus kamu pedomani tentang Allah itu apa? Itu syariat yang mutusin tuh. Yang kamu pedomani tentang Nabi itu apa? Itu syariat yang mutusin gitu loh. Lah, kerjanya akal apa? Membuktikan bahwa memang ini sebuah kebenaran gitu loh. Memang akidahnya tentang Allah itu memang harusnya ini gitu maksudnya. Sehingga orang yang mempunyai akal ketika mendapatkan pedoman akidah dari agama, kemudian dia berpikir akan mengatakan, oh ini benar gitu loh. Nah, adapun ilmu mantek sendiri nggak hanya ngurusin tentang akidah. Apapun pemahaman kamu tentang ilmu-ilmu yang lain pun bisa kamu ketahui kebenarannya dengan berpikir. Gitu. Jadi berpikir itu lebih luas kerjanya. Kalau ilmu akidah lebih khusus karena yang akan dibahas khusus mencari dalil-dalil tentang kebenaran akidah dalam agama. Tapi kalau ilmu berpikir, ilmu akal, ilmu mantek itu lebih umum. Apapun yang kamu ketahui bisa kamu buktikan benarnya pengetahuan itu dengan berpikir mencari dalilnya. Jadi ente mau belajar ilmu apa sajalah, maka ketika ente pengen tahu ini yang saya pelajari benar apa enggak, ya cari dalilnya. Ketika kamu nemu dalilnya berarti yang kamu ketahui bisa menjadi sebuah kebenaran. Kalau hanya ngomong membuat sebuah presentasi, membuat sebuah asumsi, siapa aja bisa. Wahabi mengatakan, oh Tuhan itu begini, bisa saja. Nasrani mengatakan, oh Tuhan itu begini. Kata orang Syiah, kata orang Mu'tazilah, nah, tapi yang dia asumsikan itu benar apa enggak, gitu loh maksudnya. Nah, dengan akal itulah kita mau mencari dalilnya. Oh, salah nih, enggak benar, gitu loh. Begitu pula ketika di dalam ahli sunnah menetapkan bahwa akidah yang harus dipelajari tentang Allah itu ya ini. Ketika akal berpikir, oh ini yang benar nih, itu maksudnya. Ini bisa menyampaikan akalnya bahwa ini adalah sebuah kebenaran dari apa yang dipedomani dalam agama. Jadi bukan akidah itu pakainya akal, bukan. Oh, kalau nggak ada akal, kamu nggak nemu akidah, nggak begitu. Akidah itu nggak ada akal juga sudah dipedomani dari agama karena Nabi yang mengantarkannya. Untuk mengenal Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini pedomannya namanya. Nabi pedomannya ini. Tentang malaikat pedomannya ini, tentang kiamat, tentang jannah. Sudah pedoman sudah ada tuh, tinggal akal kamu bisa menemukan dalil kebenaran pedoman itu gitu loh. Maka ilmu yang mempelajari tentang mencari kebenaran tentang akidah adalah ilmu tauhid namanya. Nah,
Akal ghorizi tadi akal yang bekerja umum, bisa nazar kepada apa saja yang ketika ente mau menemukan sesuatu, ente akan cari ini benar apa enggak. Bukan modalnya kira-kira, bukan modalnya ikut-ikutan, bukan modalnya katanya orang banyak, bukan, tapi dia harus mencari pembuktian sendiri tentang kebenaran berita yang ada. Sehingga orang yang punya akal begini nggak gampang ikut-ikutan, nggak gampang nggak gampang baperan. Tahu baper nggak kamu? Baper itu apa? Terbawa perasaan. Orang yang baperan itu yang dimainkan apa? Emosi gitu. Gampang marah, gampang tersinggung. Kenapa? Karena berita yang masuk bagi dia nggak selamanya dipikir dulu, tapi main terima mentah-mentah. Ente dapat berita di TV, ada orang bercadar ngebom, maka diputuskan, ternyata orang-orang Islam itu yang ada bercadar bahaya, mereka semua adalah teroris. Terus berita itu ditelan mentah ini yang bahaya gitu loh. Ini mereka ini nggak punya akal ghorizi namanya, nggak punya akal yang berpikir bener nggak sih begini. Masa sih? Padahal yang namanya cadar itu ente manggil orang, ente bayar suruh pakai cadar, selesai, bisa aja. Masa orang-orang bercadar kok tahu-tahu tukang bom gitu loh. Ada orang di penjara tahu-tahu pakai peci. Orang Islam kerjanya maksiat, yang di penjara pada pakai peci. Kan orang yang dapat berita itu ketika nggak punya akalnya begini, diterima mentah-mentah. Lah yang kurang dengan akal ini biasanya siapa? Perempuan. Umpamanya harem ente nelpon ente suruh. Nelpon ente matiin. Telepon ente matiin. Telepon lagi ente matiin. Pulang gimana? Hubungannya apa gitu loh? Matiin sama sapu gitu loh. Kenapa? Baper. Main perasaan, bukan akal yang main, bukan. Kalau akal yang main, saya mau ngomong begini nggak ada buktinya. Apa kawin lagi, apalagi di diskotik, apalagi di masjid, buktinya belum ada gitu loh. Hingga dia nggak akan ngambil keputusan karena punya akal ghorizi ini. Kalau nggak punya akal ini, ya langsung keputusan diambil. Mesti begini nih, asal pulang udah. Belum ketok pintu. Ini karena dia nggak mau lagi mengadakan penelitian, nggak mau berpikir. Mestinya orang yang punya akal ini, saya nggak akan ambil keputusan sebelum punya bukti, gitu. Maka orang yang begini mesti aman hidupnya, nggak akan gonjang ganjing, nggak akan baperan, nggak. Kenapa? Belum ada buktinya, masa saya mau mutusin? Ketika nggak ada bukti diputusin, namanya apa? Namanya apa? Tebak-tebakan. Gitu loh. Bedanya berpikir sama tebak-tebakan apa? Ya harus tahu nih. Karena kadang anak-anak kita itu nggak pernah tahu caranya berpikir. Dipikir yang menebak itu juga bagian dari mikir, gitu loh. Nebak itu bukan mikir, bukan. Mikir itu beda lagi dengan nebak. Karena mikir itu punya dasar, punya background, gitu loh. Punya sesuatu yang ada di dalamnya untuk bisa dibuktikan. Tapi kalau nebak nggak punya fakta apa-apa, gitu. Kamu nebak tentang apa? Tentang permainan bola, ini yang menang mana? Ya nggak punya dasar apa-apa, ya bisa A bisa B gitu. Tapi kalau berpikir
Kalau berpikir ada yang namanya proses mencari. Ada data yang sudah pernah masuk. Berpikir namanya, gitu loh. Kalau belum ada data yang masuk, kemudian kamu memutuskan, namanya apa? Tebak-tebakan. Beda nih. Jadi akal ghorizi itu adalah akal yang apa? Dia bisa menemukan sesuatu dari data-data yang sudah ada untuk memutuskan sesuatu yang lain gitu loh. Jadi dia untuk mengambil keputusan pakai data, nggak hanya pakai perasaan. Nah, orang-orang sekarang yang namanya orang-orang apa? Wujudiyah. Wujudiyah dia mengatakan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi kita ini ada nggak? Hah? Nggak ada. La wujuda illallah. Asalnya itu la maujuda illallah. Diganti jadi la wujuda illallah gitu loh. Asalnya la maujudun illallah gitu loh. Lah, orang yang meyakini tidak ada yang wujud kecuali Allah, ini nggak punya dalil, nggak ada faktanya, gitu loh. Nggak ada data yang bisa mendukung pendapat ini. Maka orang-orang yang pakai pendapat ini, mereka menguatkan datanya dengan apa? Kasyaf, ilham. Nggak ada makulatnya, nggak ada dasar untuk bisa dipikir gitu loh. Karena nggak menggunakan pemikiran, nggak menggunakan dalil. Enggak. Tapi mereka pakai asumsi dari kasyafnya, dari ilham yang mereka dapati. Jadi banyak orang-orang yang kemudian memutuskan sesuatu tapi nggak pakai pembuktian. Nah, akal inilah yang bisa mengantarkan kamu tiap mengambil keputusan itu punya data, punya dalil, hingga kamu nggak gampang terkecoh oleh pendapatnya orang lain. Orang mau ngomong apa aja kamu nggak ikut, enggak. Oh ini begini enggak, kamu nggak ikut. Atau orang mau ngomong ini ada virus, kalau nggak pakai vaksin kamu mati, kalau kamu nggak gampang terpengaruh. Buktinya mana? Faktanya ada enggak? Ini disebut akal ghorizi. Yang kedua namanya ada lagi akal kasbi, yaitu orang yang punya akal demikian adalah akal yang dipakai untuk berusaha bertahan hidup dengan cara mencari makan dan berinteraksi dengan sesamanya. Nah, kalau orang kok hanya punyanya akal kasbi saja, nggak punya akal yang lain, ya ini yang kadang berantem, kadang ribut sama orang. Urusannya hanya apa? Nah, doang gimana cari duit yang banyak, gimana bisa punya sesuatu untuk bertahan hidup setahun lagi, 2 tahun lagi, gimana saya mencari uang yang bisa untuk bertahan sampai tua, anak saya akan sekolah, kuliah, gimana duit bisa banyak, mikir dia. Jadi mikir dengan cara menghasilkan untuk itu namanya akal kasbi. Akal yang dipakai hanya untuk bertahan hidup saja di dunia gitu, bukan menemukan sebuah kebenaran. Bagaimana caranya orang tertarik sama saya, gimana caranya orang itu kalau saya jual obat dia tertarik, dipikir tuh, bikin iklan yang bagus gimana, cara ngomong yang baik gimana menarik perhatiannya orang, punya kawan yang banyak, punya ini akal kasbi namanya. Ini yang punya akal begini siapa? Ya ahli dunia, orang-orang yang senang sama dunia ya modalnya akal ini. Maka kalau diajak ngaji yang lain, alah mau ngurusin ini aja nggak kelar-kelar, saya nggak bakal kelar sampai mati juga nggak bakal kelar, namanya ngurusin. Sampai kapan juga nggak bakal kelar ngurusin begitu. Yang ketiga adalah lagi akal atau yaitu akal yang
Akal yang merupakan semua yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin agar mendapatkan petunjuk menuju keimanan. Artinya akal inilah akal yang menuntun kita kepada bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya akal yang lebih khusus dari akal ghorizi tadi gitu loh. Kalau ghorizi itu berpikir tentang umum, apa saja yang penting benar, fakta. Kalau ini lebih khusus kepada ketuhanan gitu loh. Mengantar kita kepada ini membuktikan adanya Allah. Ini nikmatnya Allah. Ini kita harus bersyukur sama Allah, harus sujud sama Allah, harus patuh sama Allah. Mengantarkan kita ke arah itu gitu. Namanya akalnya akal apoi. Meningkatnya lagi ada lagi akal az-zuhad, yaitu akal yang menjadikan seseorang bisa meninggalkan kenikmatan dunia dan memilih kenikmatan akhirat. Ini akal yang sudah lebih cerdas lagi gitu loh. Akal yang sudah yang sudah nggak menjadi akal yang transaksional maksudnya. Ada akal yang urusannya akal apa? Ahli ekonomi, akal transaksional ada. Ente disuruh sholat, berapa pahalanya? Itu akal transaksional tuh. Oh, kalau duha sama tahajud banyak mana pahalanya? Kalau dzikir sama sholawat banyak mana? Kalau sholat sunnah qobliyah sama sholat mutlak banyak mana? Itu akal-akal ahli ekonomi maksudnya, akal transaksional. Memang pertama orang itu hidup, artinya pertama orang itu punya akal, itu akan mendapati dirinya seperti itu gitu loh. Semua serba transaksi. Ente sama orang tua ente ketika masih kecil disuruh apa-apa ya upah berapa bu? Nggak ada orang disuruh beli gula, beli teh, beli minyak, beli langsung itu. Nggak ada, nggak begini, nggak ada. Selesai. Tapi setelah ente gede, ente akan tahu bahwa ibu ente itu penuh kasih sayang. Artinya apapun yang kamu lakukan itu nggak bisa membayar satu jeritan tangisan ibu kamu. Ketika akal menyadari itu, udah hilang, transaksinya hilang tuh. Dia nggak lagi mikirin upah, nggak lagi mikirin apapun yang dikorbankan untuk ibunya, dia nggak lagi minta apapun. Kenapa? Dia tahu saya nggak bisa membayar apapun dari ibu saya. Ini akal yang sampai demikian, akalnya sudah banyak melakukan penelitian, maksudnya loh. Sudah banyak berpikir tentang bagaimana kebaikannya ibu, bagaimana pengorbanannya ibu, bagaimana perjuangannya ibu, hingga dia udah nggak lagi transaksional. Sama dengan orang yang ibadah kepada Allah, orang yang tahu bagaimana Allah kasih nikmat saya dari mulai muncul sampai gede sampai apa yang mau saya transaksikan sama Allah. Gitu. Artinya, apakah mungkin ibadah saya, sholat saya, puasa saya, haji saya bisa menebus surga? Apa mungkin? Seberapa banyak sih kamu sholat? Kamu sholat ke umurnya 63 tahun, 65 tahun, 100 tahun dah. Berapa banyak kamu sudah sholat? Kira-kira apa sholat kamu yang banyak itu bisa dipakai untuk nebus? Hingga nanti orang yang menyadari ini berarti ibadah saya yang nggak harus begitu. Ibadah saya harus jadi orang-orang yang ketika saya ibadah betul-betul mencari ridhonya Allah. Bagaimana saya bisa mendapatkan Bisa mendapatkan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Itu orang-orang yang akalnya sudah naik lagi ke akal zuhad namanya. Ini kalau nggak dilatih, nggak banyak berpikir, nggak banyak merenung, nggak nemu ini enggak. Kalau hanya ngelihat sepintas aja kan jadinya akal transaksional. Terus yang kelima ada lagi akal
asyarafi, akal yang paling tinggi, yaitu akalnya para nabi, akalnya para rasul. Ini akal-akal yang sempurna yang kita sudah nggak bisa menjangkau bagaimana pola berpikirnya gitu loh. Artinya lah yang bisa mendekati pola pikirnya akal-akal ini siapa? Sahabat. Yang dia tahu cara berpikirnya Nabi, hingga dia tahu, oh, jadi hidup itu harus begini. Karena mereka menghadapi Nabi langsung gitu loh. Bagaimana Nabi ngambil keputusan, Nabi ngambil kebijakan, tahu. Nih, orang-orang yang menjadi sahabat sama Nabi rata-rata akalnya mengikuti akalnya Nabi, bisa tahu bagaimana kecerdasan akal Nabi, bagaimana jauhnya pola berpikir Nabi, bagaimana tingkatan kesimpulan yang diambil oleh Nabi ini dipraktekkan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hakikatnya akal. Kata satu pendapat mengatakan akal itu adalah jumlahnya ilmu. Artinya bertumpuknya ilmu, maka jadilah kamu punya akal gitu loh. Artinya maksudnya akal itu adalah alat untuk mengolah data gitu loh. Ketika kamu bisa mengumpulkan data, maka kamu disebut punya akal. Dari kecil kamu melihat, mendengar. Dari pendengaran kamu, penglihatan kamu masuk tuh data tuh. Karena informasi yang kamu peroleh dari mana? Dari hidung, dari mata, mana lagi? Lidah. Masuk tuh informasi tuh. Oh ini manis, oh ini asin, oh ini merah, oh ini suara ini. Maka terkumpulnya semua data itu ketika bisa kamu olah, maka disebut kamu punya akal gitu. Lah, yang nggak bisa ngumpulin data berarti nggak punya akal. Itu maksudnya loh. Orang yang nggak bisa ngumpulin informasi itu berarti nggak punya akal. Jadi akal itu terkumpulnya informasi-informasi itu berarti wadah untuk ngumpulin info-info itu. Artinya pengetahuan yang menjadikan seseorang mudah menangkap ilmu dzaruri. Contohnya bisa mengetahui jirim itu wajib bertempat, mustahil jirim tidak bertempat, mustahil jirim tidak punya arot, sifat. Itu dari data yang kamu lihat, loading tuh bisa kamu cerna, maksudnya loh. Bisa kamu amati, bisa kamu teliti. Oh ternyata ini gandengan sama ini. Oh ini pasti begini. Oh ini nggak bisa begini. Gitu loh. Maka orang yang bisa menemukan begitu berarti dia berakal. Bukan tebak-tebakan, bukan. Kalau tebak-tebakan nggak ada data yang masuk. Kalau ini punya data dulu yang masuk. Lihat jirim begini, oh lihat ini begini, lihat arot begini, lihat. Kemudian dia ngambil kesimpulan. Oh begini pasti, oh ini mustahil, oh ini jaiz gitu. Maka pengetahuan yang seperti itu disebut akal. Pendapat yang lain mengatakan akal adalah sifat yang digunakan oleh seseorang untuk membedakan sesuatu. Membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika orang bisa membedakan ini berarti dia berakal. Pendapat yang paling baik lagi yang lain mengatakan akal itu apa? Akal itu adalah nurun ruhaniyun.
Akal adalah cahaya yang menjadikan seseorang menemukan ilmu dzaruri dan nadzuri. Artinya akal itu ini takrif yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan apa itu akal. Kalau bicara bentuknya akal, kita nggak nyampe dah. Kita tahu ketika kamu punya akal, apa sih akal itu? Oh, akal itu ya yang kita tahu ya hanya kerjanya. Oh, akal itu ya alat untuk bisa mendeteksi ilmu yang dzaruri maupun yang nadzuri. Nanti kalau digambarkan, akal itu adalah cahaya yang menerangi hati hingga hati itu bisa memahami sesuatu. Ketika nggak ada akal, berarti hati tidak bisa memahami sesuatu. Karena pusatnya, karena rajanya atau presidennya badan itu hati. Yang mengontrol badan itu adalah hati. Ketika hati diterangi, maka hati akan bisa memahami sesuatu. Ketika hati nggak diterangi, ya dia nggak paham sesuatu. Nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa jalan dengan benar. Ini ketika hatinya nggak diterangi. Jadi akal itu adalah cahaya yang menerangi hati. Hingga dengan cahaya itu seseorang bisa memahami perkara yang dzaruri, yang gampang-gampang, dan perkara yang nadzuri, yang sulit-sulit. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa apa sih akal? Akal itu adalah latifatur rabbaniyah, perkara lembut yang didatangkan oleh Allah kepada seseorang, yang tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak satu pun makhluk yang mengetahui hal ini. Ketika seseorang contohnya bisa mengetahui baik dan buruknya sesuatu, maka latifah rabbaniyah seperti itu disebut akal, gitu loh. Artinya pemahaman kamu tentang bisa memahami, oh ini baik nih, oh ini perkara buruk nih. Datangnya pemahaman itu disebut latifatu rabbaniyah, atau disebut kamu berarti berakal. Jadi ada yang membahasakan dengan akal, ada yang membahasakan dengan latifah rabbaniyah. Jadi kalau kita mau simpulkan, ada akal. Jika jasadnya hidup, maka disebut jasadnya itu punya ruh. Jika dia bersahwat dengan sesuatu disebut nafsu. Ini semuanya lataif rabbaniyah nih. Ada yang disebut ruh, perkara lembut yang diletakkan oleh Allah dalam dirinya manusia. Oh, kalau perkara lembut itu membuat kamu hidup, namanya ruh. Kalau perkara yang lembut itu membuat kamu bersyahwat sesuatu, namanya nafsu, gitu loh. Kalau perkara itu membuat kamu bisa memahami sesuatu, namanya akal, gitu loh. Berarti ini akal, ruh, nafsu dalam satu definisi, gitu. Tinggal kerjanya yang beda-beda. Oh, kalau kerjanya urusan syahwat namanya nafsu. Bentuknya latif semua, nggak bisa kita deteksi dengan fisik, nggak bisa. Kalau yang lembut itu membuat jasad jadi hidup, namanya ruh. Kalau yang lembut itu membuat kamu paham sesuatu, namanya akal. Di ketiga perkara itu, akal, ruh, nafsu, ini adalah sesuatu yang lataif rabbaniyah
tapi berbeda watak dan sifatnya. Barangnya sama, tapi hanya beda sifat. Artinya kayak baju itu ya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hijau, gitu loh, sama-sama baju, gitu maksudnya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa nafsu, hati, ruh, dan akal itu merupakan nafsu insaniyah yang menjadi tempat makulat, tempat rasional, tempat orang itu bisa berpikir. Dan mukhatab yang dikenai tuntutan hukum syariat. Nafsu, hati, ruh, akal itu yang dihitop oleh syariat itu gitu loh. Kalau ini nggak ada gimana? Syariat nggak menghitop lagi, syariat nggak merintah kamu lagi, gitu loh maksudnya. Kok ada orang nggak punya ruh, dihitop nggak? Ada orang kok nggak punya akal, dihitop. Jadi maka orang yang punya akal, punya ruh, punya hati, terus punya apa? Nafsu, ini datangnya khitab Allah kepada ini. Maka hanya Allah lah yang mengetahui hakikatnya ruh, nafsu, akal. Hanya Allah yang tahu hakikatnya kayak apa. Kita taunya barangnya ada dalam diri kita, dan kita hanya tahu dari sifat kerjanya, gitu loh. Oh, kalau sifat kerjanya ngurusinnya mulut sama bawah perut, urusannya nafsu. Oh, kalau itu kerjanya membuat saya bisa hidup beraktivitas, namanya ruh. Kalau membuat saya kok bisa berpikir, menemukan sesuatu, namanya akal. Gitu loh. Kita nggak pernah tahu barangnya kayak apa sih. Ataupun digambarkan, oh hidup itu digambarkan dengan gambar apa? Kuda apa? Ya. Kalau mati digambarkan dengan apa? Ini hanya bentuk gambaran maksudnya. Bukan hakikatnya, bukan maksudnya. Maka barang siapa ingin mengetahui pembahasan 4 perkara itu, nafsu, ruh, hati, akal, maka lihatlah pembahasan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nanti dengan kitab itu kamu cukuplah. Ketika sudah ada ulama yang bahas, kamu ambil pendapatnya, udah cukup. Kamu nggak usah memperdalam lagi maksudnya. Karena sudah cukup ada pendapat satu ulama. Nggak usah, ayo kita rapat yuk, kumpul, kita bahas perdalam masalah ruh. Nggak ada perlunya, nggak ada. Nggak ada tuntutan masalah itu, nggak ada. Jadi kesimpulannya akal ini dikhilafkan oleh ulama. Ada yang mengatakan akal tempatnya di dalam hati, tapi cahayanya hingga sampai ke otak, ke kepala. Ada pendapat yang mengatakan tempatnya di otak, tapi cahaya sampai ke hati, gitu loh. Lah, yang mengatakan tempatnya di otak, cahaya sampai ke hati, alasannya apa? Kalau otaknya rusak, berarti hatinya nggak mendapatkan cahaya, maka dia disebut apa? Orang yang nggak punya akal. Tapi kalau akalnya ada di hati, berarti yang rusak harus hatinya, gitu loh.
Lah, orang gila itu yang rusak otaknya apa hatinya? Hah? Kalau dokter rumah sakit jiwa itu ngobati, itu yang diobati otaknya apa jiwanya? Ini kan itu rumah sakit otak apa rumah sakit jiwa? Oh, yang rusak jiwanya, Beb. Oh. Tapi yang diobati otaknya. Disetrum, dikejut apanya itu? Otaknya gitu loh. Biar yang konslet-konslet nyambung lagi gitu maksudnya loh. Kalau mau ngobatin jiwanya, lah mau ngobatinnya sebelah mana? Kita tahu jiwa kamu di sebelah mana, mau diobatinya bagaimana? Jadi yang pendapat yang banyak kita pakai akal itu ya adanya di otak, tapi sinarnya sampai ke dalam hati. Maka akal itu kerjanya kalau di komputer itu apa sih namanya? Hah? Prosesor. Hati apa? Hati apa? Hah? Kalau otak itu di dalam komputer prosesornya lah, hati itu apanya? Yang menjadi pengaturnya komputer semua apa? Hah? Chip apa itu? Bukan prosesor, bukan. Oh, itu otaknya. Nah, itu begitu. Jadi artinya apa namanya? Kecepatan menerima data, kecepatan mengeluarkan data itu prosesor tuh, gitu ya. Tapi yang mengatur menyimpan data, mengatur semua program komputer tersebut ada lagi satu, namanya apa? Chipset. Oh, itu udah pokoknya. Nah, kita begitu, hati ini mengatur semua programnya. Mata mau disuruh apa, tangan disuruh apa. Walaupun dikirim programnya ke otak, tapi otak nggak ngambil keputusan. Yang punya keputusan adalah hati. Otak yang disuruh mencari tahu data yang ada di program, dicari, dikirim lagi ke dalam hati, gitu. Ketika apa? Ada benda baru yang datang nih, hati pengen tahu, maka dikirimkan apa data ke mata untuk ngelirik, apa yang dihasilkan dikirim ke otak, masuk informasi gitu. Itu begitu cepatnya program itu gitu loh. Juga ketika kamu ngelirik tahu ini dahsyatnya programnya Allah. Kalau dilihat di komputer, kamu itu otaknya prosesornya Pentium berapa itu? Udah canggihnya luar biasa. Ya, ini berbedanya pendapat ulama tentang letaknya akal di mana. Tapi yang jelas kita punya akal, bisa tahu orang itu punya akal dari arah mana? Kerjanya. Ketika kamu bisa membuktikan ada kerjanya, menunjukkan kerjanya, maka tandanya kamu punya akal. Orang punya syahwat, tandanya apa? Ya ada buktinya. Orang kok hidup, tandanya apa? Ada buktinya. Tapi barangnya yang kayak apa? Hidup itu, ruh itu, nafsu itu, akal gitu enggak. Ya, ini pembahasan yang kita harus ketahui tentang apa itu yang namanya akal. Tinggal kita akan meletakkan, saya ini punya akal saya akal yang mana nih? Akal ghorizi, atau akal kasbi, atau akal apa? Atoi, atau zuhadi. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah akal yang
betul-betul menjadi seperti secara umum pencegah, bisa mencegah kita dari kebodohan, mencegah kita dari kekafiran, dari kesyirikan, dari hal-hal yang membawa kita bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana taraf وأننا أصرفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب آله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله بالبدء وتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.